Oke, ini adalah workstation teringan yang pernah gue pegang. HP ZBook Firefly 14 G7. Kita akan bahas setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, sekarang di studio gue kedatangan sebuah workstation yang sangat menarik. HP ZBook Firefly 14 G7. Gue dipinjemin unit ini oleh HP untuk dicoba dan ngasih impresi pertama gue soal workstation ini. Sebelum masuk ke impresi pertama dan ngebahas apa aja hal-hal menarik dari HP ZBook Firefly 14 G7 ini, gue mau jelasin sedikit perbedaan antara notebook dan workstation. Secara fungsi dan penggunaan, notebook lebih general, mulai dari produktivitas, office, gaming, hingga konsumsi media seperti musik atau film. Sedangkan workstation, ya sesuai namanya, workstation. Secara fungsi dan kegunaan akan lebih spesifik, yaitu kreatif dan technical work. Secara target market juga ditujukan untuk profesional, seperti fotografer, video editor, 3D animator, arsitek, dan lain-lain. Nah pertanyaannya, apakah kalau bukan profesional bisa pakai workstation? Hobis misalnya? Ya boleh aja, selama kalian memang memerlukan laptop dengan spesifikasi tertentu. Dan ngomong-ngomong spesifikasi, memang biasanya workstation hadir dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Tidak terkecuali dengan HP ZBook Firefly 14 G7 ini. Nah, terus terang gue agak kaget pas pertama kali buka box dan megang workstation ini. Pikiran gue waktu itu kayak, lah ini kok ringan banget. Sampai gue kira HP itu salah kirim unit. Tapi ternyata setelah gue cek spesifikasinya, memang benar kalau ini adalah sebuah workstation. Nah, buat gue ini menarik. Dari beberapa kali kesempatan gue nyobain workstation, itu biasanya ukurannya besar dan berat banget. Sedangkan HP ZBook Firefly 14 G7 ini ibaratnya notebook dengan spesifikasi workstation. Ini berarti HP ZBook Firefly 14 G7 ini bukan sekedar workstation, tapi juga mobile workstation. Yang berarti kalian bebas kerja dengan tasking-tasking berat di mana aja. Mantap kan? Nah, berikut adalah spesifikasi lengkap dari HP ZBook Firefly 14 G7. Ini dia. Oke, sekarang kita bahas soal desainnya. Overall, workstation ini punya tampilan yang elegan dan berkelas. Dengan warna silver metallic di seluruh bodinya, ditambah dengan form factor yang tipis, HP ZBook Firefly 14 G7 ini terlihat sleek dan lebih terlihat sebagai notebook dibanding workstation. To me, this is good. Dan yang paling gue suka soal brandingnya HP. Gue tidak melihat brand HP di workstation ini kecuali di bagian dalam. Itu pun sangat kecil banget. Di bagian luar hanya ada huruf Z dengan treatment font yang sangat menarik dan aksen metalik. Nah, menurut gua ini langkah yang elegan dari HP untuk menambah kesan premium dari workstation ini. Good job HP. Oke, sekarang kita tur keliling bodinya dulu yuk. Ada apa aja sih fitur-fitur dan port yang penting dari sebuah workstation untuk mendukung produktivitas. Di bagian kiri kita akan melihat ada security lock slot, 2 buah USB 3.1 Gen 1, headphone and microphone combo jack, dan smart card reader. Sementara di bagian kanan ada 2 buah USB Type-C Thunderbolt 3, HDMI port, dan power connector. Menurut gue kelengkapan portnya udah cukup banget sih untuk mendukung workflow gue sebagai pekerja kreatif. Setidaknya dengan adanya Type-C Thunderbolt, smart card reader, dan HDMI port, gue udah merasa aman banget untuk kerjaan-kerjaan gue. Kalau kita buka unitnya, di bagian dalam terlihat 2 buah speaker Bang & Olufsen, HD webcam, dan yang paling penting untuk sistem security sebuah workstation adalah fingerprint reader. Mantap! Sekarang kita masuk ke impresi pertama dan experience gue memakai HP ZBook Firefly 14 G7 selama kurang lebih ya sekitar semingguan. Pertama soal build quality. Walaupun bobot workstation ini ringan, tapi build quality-nya mantap banget. Material di seluruh bodinya sangat kokoh, dan menurut gue di sini HP berhasil memadukan antara fungsi practicality
tanpa kita khawatir soal durability. Kalau ngomongin experience di real world scenario, so far gue puas banget dengan performa yang diberikan oleh workstation ini. Mulai dari tasking simple, misalnya pada saat ngerjain dokumen, menulis untuk skrip konten YouTube gue contohnya. Pengalaman ngetiknya tuh cukup enak. Keyboard dengan chiclet style asik banget buat diajak ngetik. Cukup tactile, feedbacknya oke, dan space antar key jaraknya udah pas dan nggak terlalu berdekatan. Mengerjain dokumen malam-malam di ruangan yang redup, itu nggak masalah. Keyboardnya ada backlightingnya. Performa touchpad juga enak banget dan udah mendukung multi-touch gestures. Untuk performa tasking yang berhubungan dengan dunia kreatif dan produksi, menurut gue HP ZBook Firefly 14G7 ini hitungannya udah cukup baik. Gue sempet ngerjain beberapa tasking mulai dari edit video, utak-atik foto raw di Lightroom, sampai bikin-bikin desain di thumbnail, di Photoshop, itu semua lancar, nggak ada masalah. Menurut gue performa yang cukup memuaskan ini mainly didukung oleh dua hal. Pertama, HP ZBook Firefly 14G7 ini tenagai oleh Intel quad-core prosesor yang tersedia dalam dua varian, yaitu Intel Core i5 10210U dan Intel Core i7 10510U. Yang kedua, karena graphic card-nya pakai Nvidia Quadro. Lebih tepatnya Nvidia Quadro P520. Ini memang graphic card andalan untuk workstation dan kelasnya beda dengan graphic card desktop yang biasa kalian pakai. Gue udah pernah bikin videonya soal perbedaan antara Nvidia Quadro dan Nvidia GeForce. Silakan ubek-ubek channel gue. Tapi intinya adalah Nvidia Quadro ini penggunanya memang dikhususkan untuk tasking grafis yang berat. Seperti editing, rendering, dan 3D modeling. Dan so far, HP ZBook Firefly 14G7 ini udah mendukung untuk itu. Nah, kalau kalian mau lihat performa sintetis benchmarknya, berikut adalah tes dan hasilnya. Satu lagi deh, yang gak kalah penting khususnya di konteks pandemi seperti sekarang. Bagaimana performa audio, layar, dan kualitas webcamnya. Yang paling mencengangkan gue dulu deh, yaitu layarnya. Ini layarnya gokil banget sih. Resolusi 4K, IPS 550 nits dengan fitur anti-glare. Bebas lah pokoknya mau kerja profesional yang memang butuh kualitas layar bagus, atau mengkonsumsi konten-konten HD di waktu luang, atau kerja di outdoor dengan kondisi cahaya yang terik, gue jamin gak bakal ada masalah. Untuk webcam, di mana saat kondisi pandemi sekarang, kita pasti sering banget conference dan video callan. Menurut gue workstation ini kualitas webcamnya, walaupun masih resolusi HD, tapi hitungannya termasuk cukup untuk skenario-skenario tadi. Tapi jangan lupa, semakin sering conference, video call, dan lain-lain, itu membuat notebook kita lebih mudah terekspos dengan ancaman virus dan malware, dan rentan terkena serangan. Untungnya di HP ZBook Firefly 14G7 ini fitur security-nya cukup lengkap. Ada Sure View, Sure Start, Sure Click, dan Sure Sense yang bikin kita nggak khawatir lagi untuk melakukan berbagai multitasking secara online. Kalau soal audio, gue nggak mau banyak komentar deh. Nama Bang & Olufsen harusnya udah bikin kita yakin kalau audio yang keluar dari HP ZBook Firefly 14G7 ini pasti eargasmic banget. Oke, kesimpulan. Buat kalian yang lagi nyari sebuah workstation yang lightweight, tapi tetap mementingkan performa, mungkin kalian adalah seorang kreatif profesional, seperti art director, editor, designer, atau 3D motion graphic, kalian mungkin bisa mempertimbangkan HP ZBook Firefly 14G7 ini sebagai daily driver kalian. Di kisaran harga 20 jutaan untuk varian Intel Core i5 dan 23 jutaan untuk varian Intel Core i7, menurut gue sebagai alat yang memang diperuntukkan untuk kerja profesional, ini hitungannya sebuah investasi yang menguntungkan. Secara spesifikasi dan performa oke. Yang tak kalah penting adalah hadir dari brand yang udah cukup berpengalaman, di mana kalian udah nggak perlu ragu soal produk dan servisnya. Dan jangan lupa, biar kalian lebih yakin lagi nih, ada garansi selama 3 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal langsung aja bawa ke service center HP. Oke, segitu video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komentar dan share. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.